Kejanggalan demi kejanggalan mulai diungkapkan polisi terkait dengan penemuan jasad bos travel umrah yang sudah membusuk di Koja, Jakarta Utara. Bos travel umrah bernama Hamka ditemukan tewas bersama anaknya yang masih balita di kediaman mereka, Sabtu, 28 Oktober 2023 lalu. Mirisnya, dua jasad tersebut berada di dalam satu rumah bersama dengan istri dan anak sulungnya yang masih hidup. Kejanggalan demi kejanggalan mulai diungkapkan polisi terkait dengan penemuan jasad bos travel umrah yang sudah membusuk di Koja, Jakarta Utara. Bos travel umrah bernama Hamka ditemukan tewas bersama anaknya yang masih balita di kediaman mereka, Sabtu, 28 Oktober 2023 lalu. Mirisnya, dua jasad tersebut berada di dalam satu rumah bersama dengan istri dan anak sulungnya yang masih hidup. Terkini, polisi masih menelusuri misteri kematian ayah dan anak tersebut. Dirangkum tribunjakarta.com, berikut fakta-fakta baru tentang penemuan jasad ayah dan anak di Koja tersebut. 1. Ayah dan anak tidak tewas bersamaan. Berdasarkan hasil autopsi, polisi mengungkap bahwa bos travel umrah bersama anaknya di Koja itu tidak tewas secara bersamaan. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan, korban Hamka diperkirakan sudah tewas selama 10 hari lebih saat jasadnya ditemukan. Sedangkan sang anak tewas beberapa hari setelah ayahnya tak bernyawa. Fakta yang didapatkan, jasad balita tersebut sudah tergeletak di bawah kasur pada saat ditemukan. Anak itu usia kematiannya 3 hari, akan kita lakukan uji jaringan untuk melihat penyebab kematian, ucap Gideon. 2. Istri belum bisa dimintai keterangan saat dilakukan pengecekan oleh warga sekitar, didapati bahwa istri Hamka masih dalam keadaan hidup di sebuah sofa rumah tersebut. Tak jauh dari lokasi istri Hamka, ada seorang anak yang juga masih hidup yang usianya masih balita. Menurut warga, sosok anak tersebut adalah anak sulung dari Hamka dan istrinya. Meski ditemukan masih hidup, istri Hamka sudah dalam kondisi lemas. Bahkan saat ditanya terkait apa yang terjadi terhadap suami dan anaknya itu, ia tak menjawab. Istri Hamka bersikap seperti orang linglung dan tidak mampu menjawab. Hingga saat ini, ia masih belum bisa dimintai keterangan mengapa tidak melapor soal kematian suami dan anaknya. Ia justru bersama anak sulungnya, bertahan di rumah tersebut bersama dengan dua jasad keluarganya yang sudah membusuk. 3. Ada bercak darah saat ditelusuri, terdapat bercak darah yang berceceran di dekat jenazah korban pada saat pertama kali ditemukan, Sabtu, 28 Oktober 2023 lalu. Sisa-sisa darah juga terlihat menempel pada badan istri yang masih hidup di rumah itu. Walau begitu, masih belum bisa dipastikan darah siapa yang menempel pada badan istri tersebut. Yang pasti, menurut polisi darah itu bukan berasal dari badan istri. Istrinya belum atau tidak ada luka terbuka, tapi ada beberapa bercak darah yang menempel, ucap Gideon di Mapolres Metro Jakarta Utara, Senin, 30 Oktober 2023. Terkait penemuan ini, polisi akan melakukan tes DNA untuk dicocokkan dengan darah yang berceceran di sekitar jenazah suaminya pengusaha travel umrah, alias Hamka. Itu bukan luka dari istrinya, itu harus kita menunggu hasil forensik. Apakah darahnya siapa ya belum dapat kita pastikan darah siapa, kata Gideon. Kita juga uji DNA, yang pasti bukan darah dari istrinya, tegasnya. 4. Ada luka lebam pada jasad anak hingga saat ini, masih belum diketahui secara pasti apa penyebab ayah dan anak di Koja tersebut tewas. Akan tetapi kata Gideon, berdasarkan hasil temuan terdapat luka lebam pada wajah anak bungsu yang tewas. Sedangkan pada jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Itu yang harus kita uji forensik, ucap Gideon. 5. Sempat komunikasi ke keluarga sebelum tewas. Terkini polisi mengungkap isi komunikasi Hamka, bos travel umrah yang ditemukan tewas di rumahnya di Koja, dengan keluarganya.
Hamka diketahui sempat berkomunikasi dengan keluarga sesaat sebelum tewas. Komunikasi itu terjadi pada tanggal 18 Oktober 2023 atau 10 hari sebelum jasadnya ditemukan. Penelusuran jejak kita sebelumnya, ada komunikasi antara korban dengan keluarganya. Ada menyebutkan ada keluhan tentang sakit tenggorokan yang dia keluhkan, ucap Gideon. Kata Gideon, Hamka sempat mengeluh sakit tenggorokan. Walau begitu, masih belum bisa dipastikan apakah itu penyebab kematiannya atau bukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.